Kasihi Tuhan. Selamat bergabung kembali dalam BMC Zoom Pemuritan. Kami menyapa Anda semua sahabat-sahabat BMC dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus senantiasa mengasihi Anda. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Lydia Pratama dan saya yang akan menjadi host pada BMC Zoom Pemuritan kali ini. Zoom Pemuritan kali ini berjudul Under Construction, di mana kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara memperbaiki kesehatan supaya menjadi apalagi kita semua sedang menjalani masa pandemi yang sudah lebih dari 1 tahun, sehingga membuat banyak dari antara kita melakukan WFH atau work from home. Sekolah pun juga dilakukan di rumah atau online school, sehingga aktivitas yang sebelumnya kita lakukan menjadi lebih terbatas dan tidak seperti sebelumnya. Banyak pekerjaan juga dilakukan di rumah, duduk di depan komputer selama berjam-jam. Belum lagi juga karena aktivitas yang terbatas, karena harus stay di rumah, yang mengakibatkan pola makan, pola tidur, dan istirahat yang tidak teratur. Sahabat BMC sangat-sangat peduli dengan kondisi kita semua. BMC mau kita semua, sahabat-sahabat BMC, sehat secara rohani maupun jasmani. Sehingga ayat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 terjadi dan tergenapi dalam kehidupan kita semua. Apa sih isi dari 1 Tesalonika 5 ayat 23? Saya bacakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Sebelum memulai Zoom Pemuritan ini, saya akan memperkenalkan Gembala Senior Bethany Miracle Center, yaitu Pastor Lukas Kusuma. Shalom, Pastor Lukas Kusuma. Shalom semuanya. Shalom, Pak. Terima kasih, Pastor, karena Pastor sudah memfasilitasi sahabat-sahabat BMC untuk bisa belajar hidup sehat pada edisi Zoom Pemuritan kali ini. Bersama dengan kita juga, saya akan menyapa narasumber pada Zoom Pemuritan kali ini. Beliau adalah pakar kesehatan dan ahli gizi. Tentu saja beliau sudah tidak asing di antara kita. Beliau adalah Pastor Yohanes Sunardi. Shalom, Pastor Yohanes Sunardi. Terima kasih karena Pastor Yohanes Sunardi sudah meluangkan waktu untuk mengajar sahabat-sahabat BMC untuk bisa hidup sehat, sehingga sahabat-sahabat BMC bisa hidup maksimal. Baik, sebelum Zoom Pemuritan akan berlangsung, saya akan membacakan beberapa pengumuman yang sahabat-sahabat BMC perlu ketahui. Yang bisa sahabat BMC lakukan selama sesi pengajaran berlangsung adalah sahabat BMC boleh mencatat isi dari pengajaran. Yang kedua, sahabat BMC juga bisa memfoto atau men-screenshot bahan-bahan dari sesi pengajaran. Selama sesi pengajaran berlangsung, sahabat BMC akan di-mute oleh admin supaya waktu pengajaran berlangsung, suara pengajar terdengar dengan jelas. Setelah sesi pengajaran selesai, maka akan ada sesi tanya-jawab. Sahabat BMC bisa mengirimkan pertanyaan dengan 3 cara. Yang pertama adalah mengirimkan teks ke nomor telepon 267 600 0011. Sahabat BMC juga bisa mengirimkan pertanyaan lewat chat yang ada di fitur Zoom. Yang ketiga, sahabat BMC juga bisa bertanya di komen Facebook Live Bethany Church selama acara masih ditayangkan secara live. Sahabat BMC juga bisa menghadiri ibadah raya Bethany Miracle Center pada setiap hari Minggu jam 8 pagi dan jam 10 pagi dengan melakukan registrasi sebelumnya pada hari Selasa di BethanyMiracleCenter.org. Ibadah online BMC Philadelphia setiap hari Minggu jam 9.50 pagi di YouTube Live Bethany Miracle Center ataupun juga di Facebook Live Bethany Church. Baik, kita tidak akan berlama-lama. Zoom Pemuritan akan segera dimulai. Sebelum kita mulai, tentu saja kita akan berdoa terlebih dulu, minta tuntunan Tuhan dan Roh Kudus Allah Bapa untuk membuka pencerahan buat kita semua. Baik, untuk membuka doa pembukaan ini, saya minta dengan hormat untuk Pak Hizkia Afandi, boleh berdoa untuk Zoom Pemuritan ini. Silakan, Pak.
Haleluya. Mari kita doa bersama-sama ya sebelum kita mulai. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Biar hidup kami, Tuhan, berkenan di hadapan-Mu, biar tubuh jiwa roh kami, Tuhan, berkenan di hadapan-Mu, biar hidup kami seimbang apa yang kami lakukan pada hari ini, Tuhan Yesus. Biar berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih, Kau urapi, Tuhan. Pak Pastor Sunardi, Tuhan, Pak Yohanes Sunardi, Tuhan, berikan roh hikmat-Mu dalam menanggapi semuanya, Tuhan, dalam firman-Mu ini, Tuhan. Membagikan firman-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Biar setiap kami belajar hidup sehat, hidup yang seimbang, dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih, Bapak. Kami mulai hari ini, Zoom permuritan ini bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Hizki Afandi yang sudah berdoa untuk sisi pengajaran ini. Sekarang saatnya untuk kita menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita siapkan hati supaya hati kita tertuju kepada Tuhan Yesus, Sang Sumber segalanya. Tuhan Yesus sudah menunggu dan siap melawat setiap kita, dimanapun kita berada. Mari kita terima lawatan dan jamahan kuasa Roh Kudus, kita sembah Tuhan bersama-sama. Untuk masalahku di saat ku berdoa dan aku berserah, tangan Tuhan bekerja untuk menopangku. Ajarkanku untuk selalu mengucap syukur atas apa yang telah aku terima, karena Engkaulah Tuhan yang mencukupkan, mujizat-Mu nyata bagiku. Pertolongan-Mu Tuhan tak pernah terlambat, selalu ada jalan untuk masalahku. Di saat ku berdoa dan aku berserah, tangan Tuhan bekerja untuk menopangku. Ajarkanku untuk selalu mengucap syukur atas apa yang telah aku terima, karena Engkaulah Tuhan yang mencukupkan, mujizat-Mu nyata bagiku. Tanpa krisis, 2 ikan dan 5 roti tidak mengenyangkan 5.000 laki-laki. Belum termasuk wanita dan masih sisa 12 batu. Tanpa penyakit dan kematian, Lazarus tidak mengalami kebangkitan. Tanpa salib tidak ada kemuliaan. Ajar kami bersyukur dalam segala keadaan, sebab semuanya mendatangkan kebaikan. Ajarkanku untuk selalu mengucap syukur atas apa yang telah aku terima, karena Engkaulah Tuhan yang mencukupkan, mujizat-Mu nyata bagiku. Ajarkanku untuk selalu
cukupkan, mujizat-Mu nyata bagiku. Mujizat-Mu nyata bagiku. Haleluya, haleluya. Ajarkanku mengucap syukur. Saya percaya bahwa di balik ucapan syukur akan ada mujizat yang ajaib dan luar biasa. Dan saudara sekalian, saya menyapa setiap saudara-saudara yang menyaksikan program ini. Kami dari BMC Philadelphia begitu rindu menjadi berkat buat saudara-saudara, baik untuk jemaat BMC, Bethany Miracle Center di Philadelphia, New York, dan Colorado, maupun setiap saudara dari manapun Anda menyaksikan, baik dari Amerika, maupun juga dari Indonesia, maupun dari manapun Anda menyaksikan. Dan salah satu nama daripada Tuhan kita, sebutannya adalah Jehovah Rafa. Jehovah Rafa artinya adalah Tuhan Sang Penyembuh. Dan saudara sekalian, semua kita mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Sang Penyembuh. Dan kita percaya bahwa mujizat kesembuhan sampai hari ini tetap masih berlangsung dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi, saudara sekalian, saya yakin bahwa mujizat kesembuhan yang Tuhan janjikan dan mau berikan buat kita adalah jauh lebih bijaksana jika setiap kita mau menjaga kesehatan. Kenapa? Karena ketika kita hidup sehat, hidup kita tidak sakit, baik rohani, jasmani, maupun juga masalah apapun juga, termasuk dompet. Maka percayalah, itu artinya kita sedang mendeklarasikan, sedang memperkenalkan kepada orang-orang di sekitar kita, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Sang Penyembuh. Dan mari kita belajar percaya bahwa kita diberi Tuhan sebuah pilihan untuk kita bisa memilih apakah kita mau hidup sehat atau hidup sembrono. Dan mari kita belajar mengerti bahwa Alkitab mengatakan iman harus disertai dengan perbuatan. Sebab iman tanpa perbuatan akan mati. Tetapi saudara sekalian, bicara tentang iman, saya yakin saudara-saudara sudah tidak lagi asing bagaimana kita harus percaya Tuhan, kita berdoa minta pelindungan Tuhan, kita mentaati firman Tuhan. Tetapi kata perbuatan yang kita tidak boleh abaikan, itu berbicara tentang sesuatu bagian kita yang harus kita kerjakan. Dan saudara-saudara, kita tahu bahwa sebenarnya untuk kita bisa mengerjakan sesuatu, maka kita perlu knowledge atau pengetahuan. Sebab kitab Hosea berkata, umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Dan saudara, kalau sampai orang berkata bahwa yang penting iman saja, mari kita hadapi pandemi ini dengan iman saja, tanpa kita belajar tentang kesehatan, tanpa kita belajar untuk mentaati protokol kesehatan, bahkan apa yang pemerintah anjurkan, maka kita percaya bahwa doa pasti melindungi kita. Saudara, ada sebagian orang akhirnya hidup tidak seimbang, di mana mereka justru hanya mengandalkan Tuhan, doa, tanpa mereka mau, saudaraku, yaitu belajar tentang gaya hidup sehat. Dan mari kita belajar percaya bahwa, saudaraku, ilmu kedokteran itu juga merupakan ilmu yang Tuhan berikan. Dan juga ilmu tentang gizi, ilmu tentang kesehatan, dan jangan lupa, Tuhan kita tidak anti dokter. Tuhan kita juga tidak anti tentang dunia medis. Kenapa? Ingat salah satu daripada murid-murid Yesus ya, dan juga salah satu daripada penulis Injil kita adalah Lukas ya. Dan Lukas adalah tabib atau dokter. Lihat bagaimana seorang dokter bisa dipakai Tuhan untuk benar-benar membawa keseimbangan dalam hidup kita. Dan kalau Anda baca Injil Lukas, cara dia mengupas, cara dia menulis, tentu dengan gaya seorang dokter yang akhirnya benar-benar memberi pencerahan-pencerahan. Dan kalau Anda lihat bagaimana mujizat kesembuhan demi kesembuhan, itu ditulis oleh Injil Lukas, cara pandangnya berbeda, sebab tabib Lukas mempunyai background pengetahuan tentang gizi, tentang kesehatan, dan sebagainya. Itu sebabnya
Saudaraku, hari ini kita bersyukur ada Pastor Yohanes Sunardi dari Indonesia yang merupakan seorang pakar kesehatan dan juga ahli gizi. Dan saya bersyukur hari ini kita akan belajar bersama-sama, siapkan catatan saudara, dan dengan rendah hati kita mau belajar, kita sambut dengan hormat. Inilah Pastor Yohanes Sunardi. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Ya. Ya. Apa kabar, Halo. Pak Yu? Baik-baik, shalom. Terima kasih. Salam buat semuanya ya. Jadi hari ini saya akan mulai aja supaya ada waktu banyak untuk tanya jawab. Oke, saya harapkan Anda mengerti bahwa Pastor Lukas ini kan ada akses khusus ke saya. Tapi kalau sampai beliau mengundang saya, karena dia tipe gembala yang tidak ingin sehat sendirian. Anda harus bersyukur karena banyak tanda petik gembala lain yang punya akses ke saya. Tiap hari tanya, tapi tidak pernah ngundang, bukan karena saya ingin diundang. Karena jemaat butuh. Ya. Tadi dikatakan, yang sakit jangan sakit. Kalau sudah sakit, Yesus penyembuh. Bukan berarti ingin buktikan Yesus hebat, kita harus sakit. Yesus datang itu untuk nebus orang berdosa. Bukan berarti yang belum berdosa harus berdosa. Yang berdosa jangan berdosa, yang berdosa diampuni. Itu maksudnya. Ya. Jadi Anda kalau milih, untuk mengetahui Yesus hebat menyembuh, tidak harus sakit. Karena sehat itu juga Yesus hebat penyembuh. Yeremia 33 ayat 6 mengatakan, aku akan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan. Nah, jadi sehat juga dari Tuhan. Keluaran mencatat, aku akan memberkati makananmu dan minumanmu, dan aku akan mengambil penyakitmu. Karena itu ahli gizi bisa sakit. Karena kalau nggak diberkati Tuhan, apa yang kau kerjakan tidak berhasil. Yang setuju katakan amin. Jadi, akuilah Tuhan dalam segala jalanmu. Anda pakai masker, beda sama orang lain, karena pakai maskermu diberkati Tuhan. Orang lain pakai obat, vaksin masih kena. Bukan berarti Anda tidak harus divaksin. Nanti akan saya jelaskan. Sejak zaman Adam, tanah dikutuk. Buahnya sudah tidak sakti. Tapi, kalau ada Yesus, ada jaminan. Apa yang dikerjakan dibikin berhasil. Itu hebatnya ikut Yesus. Kesehatanmu berhasil, keluargamu berhasil. Hari ini kita akan belajar. Kenapa judulnya Under Contraction? Saya kasih judul Gembalamu milik ini karena Roh Kudus pimpin. Karena banyak kesaksian, cuma pamer, berhasil. Ditiru, tidak berhasil. Caranya tidak diajarkan. Proses in waiting room, menunggunya putus asa. Kok dia berhasil ya? Karena caranya tidak diajarkan. Hari ini, saya akan menjelaskan proses saat menunggu Tuhan menyembuhkan. Itu yang paling penting. Banyak pendeta langsing, dia ngomong, yang penting hatinya. Orang-orang ikut, hatinya dijaga. Gemuk. Karena fitnessnya nggak dibagikan. Saya berhasil diberkati Tuhan. Naburnya nggak diajarkan. Sorry ya, Pastor Lukas. Ada yang ngomong, memberi aja dipamerkan. Bukan, itu penting. Karena kalau gerejamu diberkati, nggak ngajari caranya diberkati, percuma. Karena waktu memberi,
itu belum kaya. Orang lihat kayanya, kok enggak kaya? Karena kamu enggak memberi. Karena hukum Tuhan itu harus yang memberi diberi. Enggak gampang ngajari ya, tapi hari ini kita pemuritan ya. Pemuritan itu tidak cuma dengar. Karena Tuhan ngomong, yang mendengar tidak melakukan, kena badai. Badai itu sifatnya menghancurkan dan membuktikan siapa yang melakukan. Hari ini kita akan bahas sebenarnya ya. Oke, untuk mengerti tentang arti under contraction, saya ngasih perumpamaan sedikit 2 menit. Setelah itu kita masuk materi. Ya. Siapkan catatan Anda. Tapi nanti garis besarnya yang di PowerPoint, kalau Pastor Lukas 7, ini khusus yang di Amerika ya. Yang jemaatnya aja, akan saya kasih PDF-nya dalam bentuk WA ya, supaya bisa di-send WA aja. Atau kalau jemaat lain mau, hubungi Pastor Lukas nanti ya, WA aja. Kalau sibuk ya Lydia bisa ya. Oke, supaya Anda nggak mencatat yang harus nggak dicatat gitu ya. Oke, under contraction ya. Artinya bahasa Indonesia paling gampang ya sedang dibangun. Jadi nanti kalau ada peristiwa under contraction dalam rumah tanggamu, kok belum bahagia, setan ngomong hancur, Anda ngomong tidak, aku under contraction, sedang dibangun. Tuhan belum selesai. Jangan kasih titik ya kalau tandanya masih koma. Kalau Tuhan masih bikin kamu hidup, tidak untuk dipermalukan. Itu pertama yang Anda harus dengar hari ini. Apapun itu. Amsal bilang, anjing, maaf ya, hidup lebih baik daripada singa mati. Jadi maksudnya apa? Masih ada harapan. Ya, oke. Mulai ya, dengarkan ya. Kalau Anda percaya sama arsitek, bayar mahal, 4 bulan datang, harapannya masih rumahnya bagus. Ternyata gini, saudara. Pasti Anda kecewa. Pasti Anda khawatir. Pasti Anda takut. Pasti Anda marah. Mudah untuk kecewa kalau keadaan ekonomi masih belum fix. Padahal sudah harapannya sama Tuhan, sudah ngasih perpuluhan, sudah memberi, sudah jaga kesehatan, masih belum sembuh. Ini supaya dasar Anda mengerti artinya under contraction. Tapi Anda lihat, ada yang tertawa. Siapakah dia? Dia arsitek. Anda itu tidak ahli. Anda tidak bisa melihat. Arsitek bisa melihat rancangan. Hei, kenapa dia senyum-senyum? Karena dia yang merancang. Kenapa dia tertawa? Dia hitung. Kenapa dia tertawa? Kan dia pengalaman. Kenapa dia tertawa? Dia mengendalikan semuanya. Arsitekmu, Yesus, yang setuju katakan amin. Nah, kita lihat ayatnya dulu ya. Ini jangan tertawa ya, ini cuma ilustrasi ya. Apa buktinya Yesus merancang? Yeremia mengatakan, aku ini Tuhan yang mengetahui rancanganku yang ada padamu. Damai sejahtera, katakan damai sejahtera. Bukan kecelakaan, bukan kecelakaan. Jadi kalau sesuatu tidak terlihat, tidak apa-apa. Kamu hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Nanti ya, dia merancang. Kedua, dia perhitungan. Yang membuat perhitungan. Allah sendiri yang memulai pekerjaan yang baik. Dia akan menyelesaikan. Ingat saudara, ingat. Yang sudah menikah, belum bahagia, dia yang menikahkan Anda, dia akan membuat Anda bahagia. Kau lahir
dalam kondisi baik. Engkau harus pegang janji ini. Engkau akan dipanggil Tuhan dalam kondisi baik. Ya, apapun itu, ingat ya. Pak, yang kelihatan jelek. Ingat, under contraction. Iblis bilang, telat. Enggak, aku sedang dibangun. Yang kelihatan jelek. Ingat, Tuhanku ahli merancang yang jelek dirubah jadi kebaikan. Ya, saya harapkan Anda dengar ini semua. Ini belum khotbah loh, masih pemanasan ya. Supaya Anda tahu. Pengalaman, buktikan. Allah itu bagi kita perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong, sungguh terbukti. Allah itu bagi saya tempat perlindungan dan kekuatan. Dia expert. Dari zaman Abraham nolong. Tuhannya Abraham itu juga Tuhan kita. Dia juga ahli menolong saudara. Spesialisnya apa? Tahu? Penolong. Juru selamat. Itu catat baik-baik. Pastikan hari ini arsitekmu Tuhan. Pak, terlanjur separuh-separuh, Pak. Hari ini total. Supaya apa yang jelek dirubah jadi yang baik. Kendali. Ayo kita lihat. Ingat ya, Tuhan masih bertata. Kalau Anda tidak bisa lihat sesuatu yang hebat, itu dulu mami saya bilang. Kalau saya kecewa, kalau saya apa, mami saya ngomong. Nah, kalau tidak pinter, gampang aja, buka jendelamu. Kalau matahari sampai dari timur, masih tetap sama. Tuhan Yesus tetap sama. Karena setiap pagi kasih setianya baru. Jadi masih ada matahari enggak di Amerika? Kalau masih ada, Yesus masih ada. Yang setuju katakan amin. Itu paling gampang. Dia masih mengendalikan. Kadang-kadang ya, anak saya lucu. Tanya saya hal-hal kecil. Tanya kimia, tanya gurunya. Loh, saya ini ahli ya. Bapakmu itu Tuhan masih bekerja. Lihat semua yang punya tangan. Kukunya masih tobo enggak bulan ini. Kalau kukumu masih tobo, Tuhan masih ada. Mertuamu yang sakit, kukunya masih tobo enggak? Berarti Tuhan masih pegang kendali mertuamu. Yang setuju katakan amin. Ya, ini terakhir. Setelah ini kita masuk firman ya. Itu tadi pengertian supaya saudara sekedar tahu. Undi dibuang di pangkuan. Tetapi keputusan daripada Tuhan. Ini penting sekali. Dia pegang semua kendali. Ya, sekarang kita masuk ya. Belajar firman Tuhan tentang under contraction. Tapi gambarannya seperti itu. Supaya Anda tahu apapun kondisimu, keuangan keluarga, apapun. Tapi hari ini saya akan fokus di kesehatan. Ya, intinya selama Yesus arsitekmu, kamu tidak akan pernah kecewa. Ingat ya, jangan berdebat apa yang kau lihat. Bilang, I am under contraction. Jadi ingat tuh. Nah, ayo kita mulai ya. Ingat, melihat rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Itu penting. Sudah punya arsitek kok masih nyampuri. Pasien ya. Kamu jangan makan manis-manis malam hari. Loh Pak, tapi dulu kamu itu
Pak, jangan makan ini ya, nanti kolesterolnya naik. Loh Pak, tapi kan katanya, loh, arsiteknya kamu atau saya? Ahli gizinya saya atau kamu? Wong kamu sekolah belum tentu lulus, saya ahli gizi, sudah belajar kemana-mana. Pengertianmu kamu sama saya di bidang gizi loh ya, jauh. Pengertianmu di dalam menolong dan Tuhan beda. Seperti langit dan bumi, itulah bedanya. Maria itu pinter. Tuhan, kehabisan anggur. Tidak tanya caranya, ngomong aja. Anda juga kalau mau sembuh, ngomong, Yesus aku mau sembuh. Kalau tidak ada harapan, laporan medismu, nggak peduli. Pokoknya aku mau sembuh. Tapi lucu, Maria ngomong gini, nanti ya ikuti semua yang diomongkan. Itu loh. Saudara jangan cuma minta Tuhan sembuh, ikuti hari ini. Karena ini disampaikan dalam bentuk firman. Pastor Lukas bisa panggil saya dalam kondisi panggil dokter lain. Kenapa panggil saya? Karena saya menyampaikan dalam kondisi firman. Mas Mar bilang, waktu firman disampaikan, disembuhkan umatnya. Kita tes ya. Anda makan sehat, minum obat, dengarkan khotbah. Pikiranmu hilang. Sakitmu sembuh. Jadi jangan minum obat aja, dengarkan firman. Karena firman yang membebaskan kau dari liang kubur. Ya, kita mulai ya. 4 hal yang membingungkan selama under contraction. Ini penting harus dengar ini karena Anda beda-beda. Daripada protes nanti di sesi tanya jawab beda-beda, saya jelaskan dulu. Yang membingungkan di saat Anda under contraction. Ini enggak dijelaskan sama kesaksian. Akhirnya Anda, oh ya enak Pak Lukas ngomong. Ya enak kamu ngomong. Ya enak Pak Yones ngomong. Ya, tapi ini kondisi yang akan meratakan semuanya. Yang pertama, ingat, tiba-tiba semuanya tidak baik. Ini pernah dialami sama Musa. Keluaran 1 ayat 2. Lahir dalam kondisi anak dibunuh. Nah, ini dengarkan saya. Ini yang pertama yang membingungkan kita. Semuanya jelek tiba-tiba, suddenly. Anda ngomong sama saya, tiba-tiba COVID, Pak. Ini salah siapa? Nah, ini penting. Tiba-tiba sakit perut. Tiba-tiba kanker, tiba-tiba kena COVID. Ini yang pertama, Anda catat dulu. Kalau sampai Anda melihat ini dalam hidupmu, tiba-tiba jelek, bilang, under contraction. Ya, ini pentingnya. Loh Pak, tiba-tiba istri saya hari ini marah-marah, Pak. Kesurupan ya? Bukan. Under contraction. Ini penting, karena ini kalau nggak diceritakan, Anda ngomong, Pak, beda Pak, saya mendadak Pak. Nah, ya, apapun, ingat, dalam kendali Tuhan, under contraction. Yang kedua, ini yang menggigit, ketika sudah berbuat yang terbaik, masih tertimpa. Nah, Yusuf ini pernah nggak selingkuh di penjara. Nah, yuk kita ngomong ini, penting ini. Sudah jaga makan, sakit. Nah, yuk. Ada yang tanya, Pak, saya badminton. Kok serangan jantung? Ayo. Ini pasti semua sudah ngalami. Tapi ini perlu dibahas. Ingat, bagianmu lakukan. Kalau masih belum terlihat, jawabannya apa? Under contraction. Ini penting sekali ya, karena banyak orang yang sudah berusaha. Sudah pakai masker, kena COVID.
Ingat, under contraction. Itu yang kedua. Yang pertama apa? Tiba-tiba jelek. Kayak terjebak gitu. Musa itu lahir ya, kondisinya bayi dibunuh. Bayangkan saudara. Yang keempat, ayo kita baca yang ketiga dulu ya. Ketiga dulu. Ketika janji Tuhan belum digenapi, tidak ada dasar untuk percaya. Ya, ini Abraham pernah mengalami ya. Tidak ada kepastian yang ketiga. Pak, kapan sembuhnya saya? Pendeta tidak bisa jawab. Cuma bisa ngibur. Dokter bilang, lihat kondisimu berikutnya. Pak, kapan saya punya rumah? Tidak ada yang bisa jawab. Tapi kalau anak dunia, gampang untuk putus asa. Saya harapkan yang lihat Zoom ini atau Facebook bilang, under contraction. Kalau rumahmu belum jadi, bukan berarti tidak jadi. Ingat ya, yang pertama tiba-tiba jelek, yang kedua sudah berbuat baik tapi masih kena. Yang ketiga ini penting, tidak ada dasar untuk percaya. Abraham tidak ada dasar untuk percaya, tetapi dia percaya. Pak, saya nggak ngerti Pak maksudnya Tuhan. Itu penting itu. Tak kasih tahu ya, katanya mami saya. Lebih baik tidak ngerti daripada tidak percaya. Saya ulang lagi. Lebih baik kamu tidak ngerti asal kamu percaya. Walaupun tak ku lihat jalanmu, walaupun tak ku mengerti rencanamu, tidak ngerti. Namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Ingat, tidak ngerti tidak apa-apa. Janda Sarfat itu ya tidak ngerti. Mungkin anak buahnya Pak Lukas ya tidak ngerti. Gini-gini kok beri orang. Tapi janda Sarfat itu tidak ngerti. Tapi percaya memberi terus. Maka tidak habis-habis. Yang setuju katakan amin. Yang keempat. Ingat ya, kalau sekarang tidak ada yang bisa dasar untuk percaya, bilang, aku under contraction. Yang terakhir ini yang harus saya sampaikan baru menyinggung saudara ya. Ini akan menyinggung, siap-siap ya. Yang tadi kan tiba-tiba rusak, kacau, lalu berusaha baik, tetap kena. Ketiga, tidak ada kepastian. Yang keempat ini akan menyinggung saudara. Nah, Anda terlanjur salah dan mengacaukan dirimu sendiri. Nah, ini penting ini, perlu dibahas ini. Kesal ya gitu. Kesal terlanjur jual sulungan. Nah, tapi Anda lihat ya, nanti ayat 37-nya, Anda lihat sendiri, ternyata dia diangkat Tuhan kembali. Tapi sekarang saya fokus pada buat. Pak, saya terlanjur, Pak. Suka manis, Pak. Diabetes, Pak. Yang tadi kan tiba-tiba gitu. Baik, sudah baik. Yang ini enggak. Ini harus disampaikan. Memang menyinggung, tapi harus disampaikan. Pak, saya enggak mau vaksin ya, Pak. Kena. Nah. Kalau Anda vaksin masih kena, bilang orang lain sial. Tapi kalau anak Tuhan, under contraction. Pak, gimana Pak kalau saya salah, Pak? Saya ngerokok, Pak. Paru-paru saya rusak. Oke. Itu yang saya ceritakan di awal. Anda separuh-separuh, suam-suam kuku. Tapi
Saya akan menjelaskan ini. Yesus datang untuk Anda. Tadi yang disampaikan Pastor Lukas pertama kali. Anda ingat? Dia datang untuk orang yang terlanjur salah juga. Jadi ini penting, kalau Anda sudah terlanjur salah, caranya satu, minta maaf sama Tuhan. Tuhan, aku, karena Dia setia, Dia yang mengampuni dosa. Itu penting ya saudara. Karena setan akan bermain-main. Terlanjur salah, ingat, no, under construction. Duh, sudah salah kok. Ingat, aku ganti arsitek. Arsitekku Yesus. Dia bisa merubah kekacauan jadi kebaikan. Tepuk tangan buat Yesus kita. Ini penting ya saudara. Mungkin keuanganmu sudah salah. Mungkin kesehatanmu sudah salah, tapi pernikahanmu pernah salah. Abraham itu ngaco, saudara. Tiba-tiba kawin sama pembantu. Nah, ini ya gitu. Ngaco kan, tapi Tuhan tetap Tuhan yang setia. Hukuman tetap disampaikan sama Tuhan, tapi tidak menghancurkan. Karena Dia datang tidak mencuri, membinasakan. Enggak apa-apa, salah, dihukum. Terima kasih Tuhan, aku janji. Itu aja ya. Ini harus saya sampaikan ya, supaya tidak cuma menghibur Anda, tapi mengkoreksi. Karena firman Tuhan itu mengajar, mendidik. Gitu ya. Oke, itu 4 hal yang mengacaukan. Sekarang sebelum tanya jawab, izinkan saya memberi tips-tips. Nah, dari buku saya Sehat ala Surga, ini sebagian tipsnya ya. Oke, mulai ya. Siapkan pertanyaan. Nah, ini contoh. Perempuan ini pasti kedatangan ini. Nah, sulit, terlambat, hancur kamu. Nah, tapi ingat, dengarkan pelan-pelan, karena yang satu ini suaranya pelan. Anda punya GPS enggak? Saya pernah sama Edwin ya pergi, mana itu Edwin ya? Jauh itu, makan setika aja jauhnya sampai jam-jam. Itu cari, terus saudara Edwin ini mencuri jalan lebih cepat. Itu loh ngomongnya gini, loh terus. Bisik kata kanan, misalnya gitu ya. Nah ini loh. Roh Kudus itu suaranya pelan. Karena apa? Karena dia tidak suka pamer. Dia punya kuasa. Tapi kalau Anda salah jalan, dia tetap nonton enggak? Tetap. Jadi ingat, walaupun kau salah, semua tampak terlambat, ada kata-kata pelan, dengarkan. Under contraction. Yesus belum selesai. Nah. Oke, ini kunci dan tips. Kuncinya dari firman Tuhan, tipsnya dari ilmu medis. Karena dua nggak bisa dipisahkan. Yang pertama, supaya kita tidak salah, kenali siapa Tuhanmu, hobinya suka nolong. Ya, katakan dalam hatimu semuanya, Tuhan hobinya nolong. Ketiga, dia tidak pernah berubah. Ini Daud pernah ngalami ini. Yang dulu nolong, sekarang nolong. Dia tidak berubah. Dengarkan saya, ini penting, dasarnya. Saya praktek kesehatan, punya pasien sakit. Saya tanya, Pak, dulu pernah pilek? Pernah. Berdoa, Pak. Berdoa, sembuh. Berarti Tuhan yang nolong kamu pilek, akan nolong kamu karena COVID. Karena Daud pernah ngomong gitu. Tuhan yang nolong singa akan nolong dari Goliat. Ini dasar ya, jangan dilupakan. Tolong, ini paling dasar. Kamu belum punya anak, Tuhan pelihara. Punya anak, Tuhan akan pelihara anakmu.
Gerejanya, sorry ya Pak Lukas, saya cerita ini agak pribadi. Saya ikuti perkembangan Anda dari kebakaran sampai gereja. Sekarang besar harus ngasih makan. Tuhan yang pernah menolong dari awal, dia memulai pekerjaan baik, akan menyelesaikan. Dan impartasi itu akan sampai ke semua jemaat yang mendengar ini. Tidak ada, ini dengarkan suara Tuhan ya, tidak ada yang ibadah di tempatmu, Pastor Lukas, yang tidak dapat izin tinggal. Kalau engkau ikuti kegiatan yang diberikan visi Tuhan kepada gembalamu. Mungkin banyak yang tidak ngerti kebijaksanaan gembalamu. Seperti janda tidak ngerti kebijaksanaan Elia. Tapi kalau setia ikut ono, kau akan melihat impartasi kuasa itu. Saya berdoa semua punya tempat tinggal yang baik. Biar orang melihat, yang ini tidak pernah ku dengar. Tidak pernah ku lihat, kok aneh semua lolos. Bukan cuma punya rumah. COVID tidak akan menyentuh kamu dan keluargamu. Ingat ya, tapi kalau dalam proses, bilang under construction. Nah, sekarang tips yang kedua. Nanti Pastor Lukas lebih dalam ini akan bahas Anda sendiri ya. Pokoknya intinya, jangan remehkan, Pak ini COVID Pak, bukan pilek. Loh, dulu ya gitu. Ini raksasa Goliat, bukan singa. Sama. Tuhannya sama kok. Pak, dulu masuk anak SD bisa. Pak, ini kuliah Pak. Sama. Yang besarkan anakmu siapa? Biaya kuliah sama membesarkan anak itu banyak mana? Dibiayai Tuhan anaknya SMA, masuk kuliah tambah bingung. Ya ini penting ini ya. Iman tanpa tindakan sia-sia. Nah ini sudah dikupas sama Pak Samu, sama Pastor Lukas. Saya bahas yang hikmat aja. Kerjakan menurut hikmat yang baik untuk dilakukan. Nah ini, sorry ya, Anda ini kan punya akal, punya otak. Sorry ya. Yang tidak punya otak, yang tersinggung, katakan amin. Tapi saya rasa semua punya otak. Ya, masa tidak punya otak? Ya maaf ya, saya guyon dikit supaya tidak tegang. Soalnya gambarnya tidak enak nih, donat dan apel itu tidak enak nih. Penting ya. Tips sederhana, kerjakan yang masuk akal, gitu aja loh. Terus serahkan pikiranmu pada rencana Tuhan. Jika besi menjadi tumpul karena nggak diasah, maka tenaganya gede kalau tumpul. Tapi yang penting adalah hikmat. Ini penting saudara. Banyak orang pakai hikmat. Maaf ya, nggak pinter. Payudaranya dipegangi Tuhan, kankerku ojo pindah. Saya ngajar sama rencana sama Pak Julianto tentang keluarga. Saya ngomong ya, jiwa orang kena kanker payudara, jiwanya perlu dikonseling. Supaya apa? Supaya tidak kepahitan. Tapi sorry, yang dikonselingi itu yang kena kanker. Sel kankernya tidak ikut dikonselingi. Jalan, kena sebelahnya lagi. Loh ya apa? Padahal Tuhan Yesus yang dahsyat itu,
pernah naruh likopen di dalam tomat, tapi butuh hikmat untuk goreng supaya anti kankernya jalan. Duh, ya apa ini? Maminya sudah masak nasi, anaknya bilang, nggak apa-apa mah, nggak makan, mati asal anaknya mama. Duh, gendeng dong. Jangan, saudara. Tuhan kita dahsyat. Dia naruh sel likopen untuk bunuh kanker di tomat. Terus Anda tidak mau makan tomatnya, gimana nih? Ma, aku lapar, Ma. Nah ya, makan nasi sudah dimasakkan mama. Nggak usah, Ma. Pokoknya aku mau kenyang kalau mau makan. Loh, nggak bisa tuh, saudara. Ini penting ya, saudara. Penting. Ini hikmat sedikit ya. Ini lihat semua ya. Mumpung pagi nih. Mau makan malam. Anda mau makan malam, saya mau makan pagi. Nah. Ini healthy food. Jangan berdebat ya, Pak, minyaknya. Wah, jangan berdebat ya. Pokoknya ini ayam ya. Ingat, healthy food karena diproses di rumah. Atau yang beli tapi pakai proses lama. Jadi ingat ya, ini ayam goreng. Walaupun saya tidak bisa kasih gambar file, kalau mau sehat jangan dimakan tulangnya. Ingat itu ya, baik-baik ya. Ayamnya ya, jangan piringnya ayamnya. Yang kedua, kenapa healthy food? Karena ada sayurnya. Itu catat baik-baik. Pak, saya makan ayam kok tidak sehat. Nah, gambarnya tidak dipersiskan. Kayak mie instan, gambarnya ada telurnya. Duh, saya mie sama nasi, Pak. Duh. Gambarnya apa? Gambarnya. Karena kami ahli pangan, bikin packaging untuk mendidik, mengedukasi. Kita tidak ketemu. Maka di packaging harus ada gambar penyajian. Wah, saya dengar khotbahnya Pak Lukas kok nggak diberkati. Loh, kamu niru sebagian kecil-kecil kamu, tidak semuanya oto. Nah, kedua, perlu dimengerti, ini bukan junk food. Ini fast food. Banyak yang tidak pinter, sorry ya, teman-teman yang pinter-pinter itu tapi ngajarnya aneh. Ini junk food, bukan. Junk food itu sampah. 0 kalori. 0 vitamin maksud saya. 0 vitamin. Ini vitamin ini. Ini ayam asli nih, bukan sepatu ini. Ini ayam ini. Dites ya, anakmu dikasih makan ini, tambah tinggi. Malah yang dapat mujizat tambahan, tambah gemuk kok. Berarti ada gizinya. Cuma hack kalori. Kalau berlebihan, sering, tidak terkontrol, nanti soal pengontrolan hawa nafsu, Pak Lukas saja yang ngajar. Ya. Saya cuma ngajar itemnya. Ini kalau kelebihan, gemuk sakit. Ingat ya, bukan junk food. Junk food itu permen. Permen rasa stroberi, tidak ada stroberinya. Bohong itu. Kalau kalorinya tinggi, tidak ada vitaminnya. Tidak ada permen rasa jeruk, isinya jeruk itu tidak ada. Kalau ini bukan pakai rasa ayam, ayam sungguhan ini. Loh ya, nggak percaya kamu. Coba tanya yang jual,
Pak, ini ayam sungguhan ya, bukan sandal. Oh, dilempar kamu. Nanti ya, yang ini. Nah, proses food. Jadi ini nomor 3 ya. Yang gambar nugget ini sama ayam goreng, lebih baik ayam goreng. Sama-sama gemuknya, sama-sama lucunya, masih ada vitaminnya banyak. Yang nugget separuh. Yang paling jelek, mie rasa ayam. Nah, itu junk food. Tapi mie-nya kayak nasi. Jadi kalau mie rasa ayam, cara masaknya harus ada ayamnya, ada mie-nya. Gitu. Yang tersinggung katakan amin. Nah, ya itu ya. Ayo, ini mulai panas ya hawanya. Bukan karena tambah pagi di Surabaya. Saya merasakan hawa tersinggung dari saudara ya. Nah, ini loh saudara. Lihat ini. Lihat semua ya. Gak usah pakai iman, pakai mata ini. Pakai mata ya. Pakai mata. Yang kiri enggak usah diajari. Ini soda. Yang bawah permen. Ada yang rasa merah, mungkin ya stroberi. Tapi tidak ada stroberinya. Terus kedua, awet tidak pernah busuk. Tidak usah didoakan, tidak busuk. Aneh ini. Tidak usah di lemari es, tidak busuk. Ingat ya, itulah junk food. Bohong. Yang kotak merah. Yang kotak hijau, nah ini beda. Saya pernah ke Amerika 2 tahun yang lalu ya. Saya sama Pastor Lukas, sama Pastor Yongki, sama Pastor Daniel. Dimanja saya makan burger itu ya. Sampai ngejar ke New York. Burger apa itu Pastor Lukas? Wah itu dahsyat. Pastor Lukas itu ya. Enggak ngomongi saya, makan langsung bisa pesan, ternyata enggak pakai burgernya, sayur sama daging saja. Nah, itu penting. Ini asli, ini ada gizinya, syaratnya lengkap, tapi tinggi kalori. Pastor Lukas ini pinter. Dia untuk mengurangi kalorinya, rotinya enggak dipesan, jadi sayur sama daging. Jadi healthy food itu, Pak. Nah, itu hikmat itu. Nah, sekarang lihat ya. Jadi ini high kalori. Resikonya makan apa? Pertama, kelebihan berat badan. Kalau Anda setia, Anda gemuk. Kalau Anda setia lagi, sakit. Itu. Jadi ini masih lama. Tapi yang kanan, yang kiri saudara, junk food, ini bisa cepat, bisa lambat. Kalau yang kanan, kalori, kenanya setahun lucu, gemuk, 5 tahun kolesterol, 10 tahun milih, jantung, stroke, diabetes, milih. Tapi yang kiri, lama. Karena itu yang kiri sombong. Saya makan soda, permen minum soda kok enggak apa-apa. 20 tahun kalau kamu lolos saringan enggak apa-apa. Tapi penyakitnya sorry ya, enggak bisa disembuhkan yang kiri. Tapi 20 tahun lagi harus butuh kesetiaan ya. Permen dan soda butuh kesetiaan tinggi. 20 tahun baru diabetes akut, kanker. Tidak ada obatnya. Tapi ingat, kalau Anda ada soda putih, saya pernah ngajar ya, ada orang protes. Pembicara soda putih
dikasih lemon, minum seteguk habis khotbah, habis bicara, tidak apa-apa. Yang niru jemaatnya yang tidak khotbah, dari lucu ini. Nah, sparkling, air sparkling water boleh. Tapi kalau Anda dehidrasi, Anda capek, contohnya soda, kenapa diciptakan? Awalnya izin, dia karbohidrat, karbo. Jadi pengganti energi. Kalau Anda duduk, lihat TV, baca koran, minum ini, langsung kalorinya tinggi sekali. Nah, itu ya, Anda ngerti ini ya, kurang lebih bijak. Oke. Saya masih nambah sedikit, boleh, Pastor Lukas? Kunci yang ketiga, konsisten. Komit tidak cukup. Ayatnya ini, jangan jemu-jemu berbuat baik. Apabila datang waktunya, kita akan menuai. Ayo, ini lihat. Dulu awal COVID, jemur. Ayo, si jemur enggak sekarang? COVID-nya masih ada. Jemurnya berhenti. Gimana ini? Cuci tangan dulu kayak orang panok. Di mana-mana cuci. Di mana-mana hatiku senang. Itu di mana-mana ku cuci tangan. Beli sepeda dipakai setengah tahun. COVID-nya masih jalan, sepedanya sudah berhenti. Ditanyai, di mana sepedamu? Kena COVID. Nah, makan buah. Ingat ya, saudara, dengarkan saya. Komitmen, banyak orang ngajar komitmen. Komitmen tuh gini, saya janji besok pagi olahraga. Kalau saya besok olahraga pagi, itu kan saya komit. Terus ditanyai dokternya, Dodo, kamu kok sekarang gemuk lagi? Sepedaannya gimana? Dan mendadak itu. Duh, kok diabetesnya naik lagi? Lupa minum obatnya, Dok. Nah, itu. Komit adalah melakukan apa yang kau janjikan. Dulu memberi, lama-lama down. Ingat ya. Nah, komitmen membuat Anda lolos dari saringan. Tapi untuk bertahan, Anda butuh konsisten. Itu Naaman itu ahlinya komit. Tapi dia juga konsisten. Kalau dia cuma komit, dia cuma masuk satu kali. Tapi di sungai itu, kan dia konsisten, dia menuai kesembuhan. Sorry ya, yang under contraction sakit, rajin minum obat. Pak, belum sembuh, minum terus. Pak, kok belum langsing, Pak? Ayo olahraga terus. Konsisten, itu kunci melewati under contraction dengan baik. Pak, saya sudah setia, Pak. Kok istri saya masih marah? Setiamu sebulan loh. Nah, kamu masih hidup, dia masih hidup, seumur hidup. Yang tersinggung katakan amin. Anaknya disayang, dipeluk, tak cium marah. Nah, kamu bentaknya 10 tahun, peluk sekali minta dia mau. Oke ya saudara, saya tidak lama-lama daripada Anda tersinggung nanti. Ya, ini aja. Terakhir, yang pertama ingat, percaya Tuhan setia. Kedua, ingat, hikmat. Ketiga, apa? Konsisten. Yang keempat, terakhir, untuk melewati ini dengan baik. Apa ini? Pilih mentor dan sahabat yang membangun.
Jangan tinggalkan perkumpulan yang menguatkan. Janganlah sesat. 1 Korintus mencatat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ini saya kasih tipsnya kesehatan. Anda harus pilih mentor dan jangan tinggalkan persekutuan. Saya kasih tahu ya, dulu Yairus anaknya mau mati. Teman-temannya ngomong, percuma anakmu sudah mati. Yesus marah. Akhirnya dia cuma pilih 3 orang. Yohanes, Yakobus, Petrus. Untuk ikut. Kenapa? Karena yang 3 ini ngomong, tenang. Yesus pernah bangkitkan Lazarus. Tenang. Yesus tidak terlambat. Yang lainnya, percuma. Anda ngikuti ini, hati-hati saudara. Kalau tanya, pernikahan, tanya sama pendeta yang tidak pernah cerai. Nah, kalau kamu tanya sama orang yang cerai kawin, terus tanya, Pak, menikah itu enak? Tidak enak, cerai. Kalau tanya orang yang sudah menikah lama, tapi tidak cerai-cerai, jawabannya gini, ya memang bertengkar, tapi kami memaafkan. Enak kok, ada yang mijeti, ada yang metoti, ya macam-macam. Tanya kesehatan, ya tanya orang kesehatan. Itu WA, hati-hati. Nggak ahlinya, nggak expert. Ngajar pernikahan, ngajari vaksin. Dua aneh nih. Akhirnya banyak pendeta yang ngajari jangan vaksin. Dia aja nggak tahu nggak kena nanti. Ingat ya, ini penting sekali. Sorry saya agak keras. Ini tips terakhir. Ya, jangan tanya, percuma olahraga. Itu loh olahraga mati. Loh, ya mati, masa enggak mau mati, saudara? Mati pasti mati. Jadi, jangan perdebatkan yang enggak pinter ya. Sorry, ini terakhir. Saya ngomong agak keras sedikit. Mohon izin Pak Lukas atau siapapun, hamba Tuhan, Pastor Daniel, dari Colorado atau dari ada Pastor Ronggi atau enggak. Tapi intinya saudara, jangan tinggalkan persekutuan dan teman-teman seiman. Karena kalau Anda di gereja, Pak saya sakit, Pastor Lukas akan ngomong, tenang, Tuhan akan setia. Nah kalau Anda tanya sama orang yang enggak tepat jawabannya apa? Iya ya, di sana itu ciri-cirinya kayak kamu mati loh. Loh ya apa itu? Nanti menjatuhkan iman. Hati-hati pilih teman. Tunjukkan 5 temanmu, saya akan tahu bentuk badanmu. Tunjukkan 5 temanmu, saya akan tahu penyakitmu. Itu jelas itu. Ya. Itu jelas. Kalau Anda dekat saya ya sehat. Tapi kalau Anda dekat saya sama Pastor Lukas, Anda bahagia, rumah tanggamu dan sehat gitu. Tambah ono 1 yang suka utang kartu kredit. Nanti kamu sehat, bahagia, melarat, miskin. 1 aja temanmu salah, merusak yang lainnya. Jadi ingat saudara, ingat itu. Nah, oke, ini ya terakhir. Setelah ini Lydia atau siapa akan jawab, atau Pastor Lukas akan menyimpulkan. Saya ngasih sedikit soal vaksin. Jadi ingat ya, kekebalan tubuh itu tidak muncul sendiri. Harus diinfeksi, kena penyakit. Tadi lo katanya Pastor Lukas, tidak sakit, kamu tidak tahu kesembuhan.
Jadi kamu tidak bisa punya kekebalan kalau tidak dipancing infeksi. Nah, vaksin ini mancing, ngasih virus tapi nggak bahaya. Jadi kayak misalnya dikasih virus, ini bahasa gampang ya, dikasih virus tidak ada kepalanya, dikasih virus tidak ada tangannya, masuk tapi nggak bahaya. Untuk mengaktifkan sel-sel tubuh. Karena ada yang bagiannya itu enggak pinter, tapi sakti. Enggak pinter, tapi sakti. Dia itu kayak koki. Kalau ditanyain hari ini masak ayam, baru dia masak ayam. Nah, vaksin COVID itu dimasukkan supaya kokinya tubuh menghasilkan antibodi untuk COVID. Nah, kamu nggak ada request gimana dia ada untuk COVID. Mungkin kamu pernah divaksin tetanus, jadi kokinya masak vaksin tetanus. Tapi untuk COVID, dia nggak kenal. Dia harus dikasih tahu. Baru dia masak, gitu ya. Kayak saya catering kesehatan, ini perlu tahu ya. Saya kan catering kesehatan dulu ya. Saya dikasih tahu, Pak, saya diabetes, HbA1c-nya 9. Masakannya disesuaikan. Jadi vaksin itu membuat tubuhmu yang diciptakan Tuhan luar biasa bisa ngatasi masalah. Tapi harus ada request. Vaksin itu request. Ingat ya, vaksin itu bukan apa-apa. Vaksin itu cuma request. Minta tolong. Dibikinkan adonan khusus untuk ini. Gitu loh saudara. Jadi itu penting ya. Saudara kalau lapar ke restoran diem atau ngomong, Pak saya minta rawon. Dimasakkan rawon. Enggak, diem aja, pakai bahasa roh. Ya lapar Anda. Berarti ya, ini simpel-simpelnya. Terakhir, ini loh, lihat. Kita punya senjata banyak. Nah, sebelah kanan, itu yang bikin vaksin. Tapi harus dipancing. Karena punya memori. Kalau kandalkan yang samping, yang neutrofil, itu untuk cacing, yang suka makan babi itu butuh neutrofil banyak. Eosinofil suka makan seafood kotor. Jadi kalau saya lihat orang sakit, lihat labnya tahu saya. Yang tinggi, ini basofil, berarti kamu makan ini ya, gitu. Tapi yang kanan, sel T sama sel B, ini menghasilkan IgG, IgM yang dicek untuk COVID itu. Ya kurang lebih lah. Nah semua ini sakti tapi tidak pinter, butuh dipancing. Terakhir, kalau masih tidak ngerti saya kasih sederhana. Ini sel darah putih. Jumlahnya saya kasih tahu ya. Ini sel darah putih makan penyakit. Kerjaannya makan penyakit. Diciptakan Tuhan untuk makan penyakit. Makrofag, sel darah putih. Ini kita juluki di kedokteran Goliatnya Tuhan untuk bunuh orang. Saudara tahu jumlahnya? 1.600.000 per detik. Saya ulangi lagi. Per detik Tuhan sekarang menciptakan 1.600.000. Bayangkan, per detik Tuhan menciptakan ini, berarti Tuhan sungguh penyembuh. Karena dia tiap detik menciptakan makrofag untuk bunuh.
Kalau Anda infeksi, jumlahnya naik. Karena itu orang tanya, Pak, leukosit saya naik. Berarti Tuhan sedang bekerja. Kalau saya lihat orang itu leukositnya naik, dokter bilang, oh dia infeksi ya. Tapi kacamata saya beda. Dokter bisa ngomong leukosit naik. Siapa penciptanya? Tuhan. Berarti Tuhan masih bekerja. Semoga Anda ngerti ya, memuliakan Tuhan Anda. Nah, ini terakhir. Vaksin itu kayak dumbbell. Nggak kasih dumbbell, ya nggak gede ototnya. Gerak sampai akhir zaman. Ya gitu itu bentukmu. Tapi kalau dikasih beban, ototmu gede. Jadi imunitas kelihatan hebat kalau ada vaksin. Terima kasih ya. Itu dari saya. Oke. Yang ini enggak saya bahas ya. Oke, itu dari saya. Luar biasa, Pak Yohanes sudah membahas begitu bagus sekali dan memberkati kita, di mana ada beberapa hal yang kita bisa simpulkan bahwa kita harus mengenali Tuhan kita harus juga berhikmat dalam soal kesehatan, dalam berbagai area hidup kita, juga yang ketiga konsistensi, jangan cuma komitmen, tapi terus konsisten. Ayo, yang tadinya waktu beberapa tahun yang lalu Pak Yohanes datang ke Philadelphia, sudah diet, sudah kurus, sekarang bagaimana? Ya, yang masih kelebihan berat badan, kembali, ayo kita konsisten. Dan juga perlunya mempunyai mentor dan sahabat yang membangun. Dan tanpa sadar, hati-hati bahwa sosial media maupun WhatsApp seringkali menjadi mentor kita. Dan itu tadi, saudara, jangan percaya dengan orang yang bukan pakar kesehatan kalau Anda mau belajar kesehatan. Nah, kalau Anda mau belajar pernikahan, belajarlah dari orang yang memang pakar dan terbukti pernikahannya bahagia. Kalau kita mau belajar keuangan, kita belajar dari orang yang memang keuangannya sukses. Nah, jelas saudaraku bahwa hati-hati karena dalam soal kesehatan beredar di WhatsApp dan di mana-mana tentang informasi yang ternyata menyesatkan. Ya, kebenarannya hanya mungkin 10%, 90%-nya itu adalah hoax, ya. Dan itu yang akan membuat orang akhirnya tersesat. Makanya jangan sampai salah bergaul. Bahkan tadi Pak Yohanes juga menjelaskan bahwa vaksin COVID ini adalah sesuatu yang penting buat kita untuk meningkatkan kekebalan tubuh dalam menghadapi COVID, seandainya itu menyentuh hidup kita. Seperti barbel tadi, dan juga seperti prajurit yang kita latih karena kita menghadapi vaksin lebih dulu. Nah, saudara-saudara, kita akan belajar lebih lagi dari sesi tanya jawab, question and answer, dan akan dipandu oleh saya dan Lydia. Dan untuk di awal nih Pak Yohanes, saya mau tanya lebih dulu nih, karena sampai hari ini masih ada anak-anak Tuhan yang pro dan kontra soal vaksin COVID. Nah, dari pertanyaan saya begini Pak Yohanes, apakah vaksin COVID ini aman secara medis? Kan katanya vaksin ini dikeluarkan sangat cepat sekali, ya. Sementara sebagian besar orang ada yang sudah terima vaksin, lalu ada yang berkata, oh saya nggak mau terima vaksin karena saya tidak mau jadi kelinci percobaan. Daripada saya nanti beresiko, udah wait and see saja, tunggu sampai mungkin tahun depan lagi. Kalau semuanya aman baru saya vaksin. Nah, tolong Pak Yohanes bisa memberi pencerahan buat kita. Terima kasih. Sebelum saya jawab, salam hormat buat Pastor Jimmy ya dan istri ya. Ya. Sama siapa yang belum saya sapa ya, tapi intinya semuanya. Ada Mama Pak, kelinci percobaan itu enggak ada. Yang ada di lab. Anda di lab atau di rumah, itu penting yang pertama.
Kok cepat Pak ditemukan? Ya bersyukurlah karena Tuhan masih bekerja, gitu loh. Kebanggaan bangsawan, orang urapan raja, orang dipakai hikmat, bukan karena sekolah, karena Tuhan membantu menemukan. Sorry ya, tanda petik, yang nggak suka Kristen, banyak yang menciptakan pesawat. Tapi itu semua ada firman Tuhannya, mereka harus sekolah capek-capek untuk berkat buat kita, gitu loh. Anda nggak usah sekolah, belajar gini aja migrain kok, apalagi sekolah. Anda ini cuma butuh menyembah Tuhan. Doakan dokter-dokter menemukan, gitu loh. Nggak ikut masak nasi, tapi ikut cerewet. Mah, aku takut nasinya nanti, Mah. Aku nggak mau, biar Koko aja yang makan. Aku jadi kelinci percobaannya Mama. Mama nggak safe kok masak nasi. Loh, nanti gitu. Yang penting gini, Anda harus divaksin. Aman, aman. Maaf ya. Banyak yang meninggal kena gempa bumi. Saya tahu. Cara pulang itu banyak. Apa Anda enggak mau memperbaiki pernikahan sekarang? Nunggu nanti aja wis, tunggu cerai. Jangan. Kalau Tuhan izinkan engkau di kondisi mencegah, cegahlah. Kalau kau di kondisi harus di jalan perawatan, under contraction. Nah, itu penting. Nah, vaksin itu aman. Yang enggak aman itu apa? Loh, Pak, kok ada yang divaksin kejang? Ada yang divaksin kok mati? Karena penyakit bawaan. Jadi Anda divaksin, tapi jantungmu tidak dirawat. Pak, saya sudah jujur loh Pak sama istri saya. Saya itu cuma suka judi loh Pak. Udah boleh. Ya harus jujur tidak suka judi. Jadi jawabannya divaksin, jaga makan, olahraga, pakai masker, macam-macam. Nah, vaksin itu masuknya tubuh beda-beda. Duh, dengar khotbah seperti ini aja beda-beda kok masuknya. Nah, sekarang dengarkan saya, divaksin itu masih sebulan dia untuk mengenali. 2 bulan dia tambah kuat. Jadi saudara harus cepat-cepatan. Jadi, Pak kok cepat Pak? Nggak ada itu cepat. Sekarang dengarkan saya ya. Pak saya nggak mau beli mobil Pak. Nunggu temuan baru. Ya jalan kaki kamu. Ya apa sih? Nanti kalau ada vaksin lebih sempurna, bukan yang ini salah. Bukan. Anda tidak ngerti ya. Kalau ada mobil baru, nanti beli lagi. Ya sekarang ya daripada kamu stroke jalan, ya enak pakai mobil biasa dulu. Pak saya tidak mau Pak. Rumah Pak, mending saya tidur di alam Pak. Tunggu rumah terbaik Pak. Ya masuk angin. Ayo toh saudara. Engkau diizinkan. Loh, Pak, tapi kan canggih yang nanti. Loh, dengarkan saya. Ingat ya. Anda bukan orang biasa. Anda anak Tuhan. 5 roti enggak tunggu roti banyak. Apa yang ada? Diberkati Tuhan. Berhasil. Tepuk tangan buat Tuhan. Ini penting. Yang belum divaksin kayak di Indonesia. Bukan enggak pingin. Enggak dapat jatah Mas Yan. Apakah kita bisa kena? Belum tentu. Karena Tuhan
lihat apa yang ada padamu. Masalahnya kamu bisa divaksin, kamu tidak mau. Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Kalau misalnya ya, di Indonesia, kami pendeta ada yang belum divaksin. Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Iman tok Tuhan, oke cukup. Tapi kalau Anda ada vaksin tidak mau, itu tipe keempat di under contraction. Anda cari perkara. Nah, itu sih Pak Lukas dari saya. Maaf, ya saya tahu Anda hanya dengar-dengar dari orang yang tidak kompeten. Hari ini yang dengar pasti bukan rencanamu, tapi kehendak Tuhan. Biarlah Anda bijaksana. Ya udah, itu aja Pak. Silakan Lydia, kalau ada pertanyaan lagi. Baik, sahabat-sahabat BMC, tiba saatnya untuk sesi tanya jawab. Saya akan mengumumkan beberapa cara bagaimana sahabat BMC bisa mengirimkan pertanyaan. Yang pertama lewat teks, bisa dikirim ke nomor 267 600 0011. Dan yang kedua, Anda bisa juga mengirimkan dari chat, fitur chat di Zoom. Anda juga bisa mengirimkan komen di Facebook Live Bethany Church selama acara masih ditayangkan secara live. Baik, Pak. Untuk Pak Yohanes, ada pertanyaan, bagaimana jika orang hanya mengandalkan untuk secara alami saja untuk menjaga kekebalan atau imunitas tubuh, misalnya makan, kan toh juga kita sudah berdoa waktu makan, semua diciptakan dengan vitamin untuk menciptakan kita imun tubuh dan kita melakukan semuanya dan saya tetap tidak memutuskan untuk mengambil vaksin. Bagaimana itu, Pak Yo? Iya. Oke, pertama juga ada saya lihat Pastor Senior Ingawati Kusuma. Ya, salam hormat dari saya. Ya, belum ketemu padahal ini di Jawa Timur yang sama ya. Jadi Anda bersyukur ya. Tapi intinya saya terima kasih buat Anda untuk mengikuti ini. Oke, saya akan jelaskan. Kalau saya mau tangan saya besar, berotot, dan latihan bicep gitu ya. Terus saya pakai yang alami aja. Pakai mentimun, gitu contohnya ya. Pegang mentimun gitu ya. Ya besar, tapi sampai akhir zaman ya, waktunya lama ya. Tapi kalau saya pakai spesifik, pakai dumbbell, bulanan aja kelihatan. Jadi sebenarnya gini loh. Ya maaf ya, saya ini kan hamba Tuhan. Tapi kebetulan urapan Daniel itu hikmat ada. Jadi saya ngajar ini bukan kayak ngajar di kelas loh. Kalau di kelas saya ngomong, buka jurnal, lihat. Gitu. Tapi saya tahu ada Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kadang tadi loh saya bilang, bagaimana orang buta bisa nuntun orang buta, kata Alkitab. Ini sorry ya, saya akan buka sedikit aja. Oh, seks itu tidak penting, seks itu. Seks, ya. Ini orang ngomong nih, seks tidak penting. Tapi malamnya, hamba Tuhan yang ngomong ini ya, kayak Nikodemus, tahu? Malam-malam tanya saya, nggak berani langsung. Pak, saya impoten. Oh, gitu loh. Banyak orang yang jadi Nikodemus. Di depan ngomong, malam tanya saya, vaksin itu apa? Duh, kamu tadi ngomong nggak usah vaksin. Sekarang anakmu panas tanya saya.
Ini agak keras, sorry saudara. Ngetik Google, apel adalah, salah itu. Yang ngetik itu temanmu itu. Diketik jurnal apel, gitu loh. Yang ngetik nanti Harvard atau Indonesia Erlangga, gitu. Ketik jurnal vaksin, pasti semua harus, gitu. Itu penting ya. Itu tips itu dia. Karena banyak orang itu dengar dari orang tidak kompeten. Dan orang tidak kompeten itu pintar ngomong. Bahasanya asik deh. Bahasanya itu gaul gitu. Karena itu teman-teman ngajak hidup dosa lebih enak denganannya. Gaul bahasanya. Buat apa susah gitu. Bahasanya itu enak gitu loh. Nah, itu. Ada yang ngomong nanti vaksin belum kena karena kumpul kena. Ada aja. Jadi bahasanya itu tidak ada dasarnya yang pertama. Tanya, kenapa tidak mau vaksin? Jurnalnya mana? Nah, pasti tidak jawab. Dia tanya gini, jurnal itu makanan apa? Nah, mesti gitu itu. Nah, jadi ingat ya, vaksin itu aman. Kalau sampai ada yang kena, karena dia tidak jujur. Jadi ditanyain, bisa enggak? Pernah stroke enggak? Pernah sakit enggak? Nah, Anda harus jawab. Itu ya, itu penting. Jadi rata-rata yang kena gangguan di vaksin, itu enggak jujur. Jadi saya jawab ya, mau alamiah. Lah iya, vaksin itu alamiah. Gini loh, vaksin itu dimasukkan. Terus tubuh kenal, oh kita dibikinkan itu, saya bikinkan. Yang enggak alamiah mananya? Vaksin itu bukan cantet, dimasukkan, masuk, bukan. Vaksin itu alami. Cuma vaksin itu disengaja. Kalau binatang tidak diundang. Sudah, untuk lebih pinternya ya. Kadang-kadang terlalu rohani. Untuk contoh rohani. Bilang, diam. Yesus tanya, mau kusembuhkan? Itu. Ada yang satu lagi. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Itu aktif. Nah, vaksin itu aktif. Diundang. Kalau nunggu pencobaan, itu santai. Jadi ingat ya, vaksin itu alami. Oke. Terima kasih Pak Yo untuk penjelasannya. Berikut ada pertanyaan lagi tentang vaksin. Apakah dengan vaksin sesudah itu bisa menimbulkan penyakit lama yang sudah ada tuh kambuh lagi? Yang kedua, berapa lama vaksin bisa stay di dalam tubuh untuk imun kita terhadap COVID? Pertanyaannya seperti ini. Anaknya mau diimun ayah biar tidak gampang pilek. Sampai kapan anak saya nanti tidak usah divaksin? Apakah divaksin tetanus itu selamanya? Gitu ya, kan seperti itu kurang lebih. Apakah bisa menimbulkan penyakit lama? Wah, ini pertanyaannya. Pak, apakah divaksin pilek bisa menimbulkan kanker? Itu hampir sama, Lydia, pertanyaannya. Lucu jadi ya. Lucu kan? Lucu itu ya. Semoga itu bukan dari kamu, Lydia ya. Kamu sudah lucu soalnya. Gini, saya jawab ya. Saya naik sepeda motor, tabrakan. Nggak mau saya naik sepeda motor lagi, bikin tabrakan itu. Nah, aneh dong, lucu dong nih. Lampu merah dilanggar, gaspol nggak mau ngerem.
Anda vaksin itu untuk COVID. Mana bisa sakit jantungmu dilindungi. Tetanus bisa nggak Pak untuk mencegah lever? Ya lucu kamu itu. Pak, saya sudah ngasih perpuluhan. Kenapa cerai? Lucu itu. Itu gembala kayak Pak Jimmy, Pak Daniel, Pak Lukas, atau Pak Yonggi, Bu Inge. Mesti sering ditanya itu. Lucu. Jadi kalau kena vaksin, bisa kena vaksin nggak? Itu lumayan pertanyaannya. Walaupun lucu, tapi lumayan. Kalau Anda tahu nggak kenapa tes rapid atau tes jenisnya untuk cek IgG tidak ada sekarang ini? Karena habis dimasuki vaksin, dia menimbulkan IgG alami. Akhirnya tes yang itu tidak ada lagi. Jadi, apakah bisa menimbulkan penyakit lain? Tidak bisa. Tidak bisa. Tapi dengarkan saya ya. Mobil untuk yang umur 17 tahun. Kalau umur 11 tahun boleh enggak? Nah, itu baru salah. Jadi harus jujur Lydia. Saya punya jantung, Pak. Saya punya darah tinggi, Pak. Jujur di depan. Tadi kan sudah saya jelaskan. Banyak yang bohong di awal. Bu, ini obat, suplemen, bisa melangsingkan badan, tapi tidak bisa yang lagi hamil, Bu. Terus ngomong saya tidak hamil kok Pak, saya kembung Pak, minum. Bayinya mati. Terus siapa? Jadi dari awal harus jujur. Kalau memang Anda belum vaksin, karena kondisi, Tuhan tahu kondisimu. Ini yang paling penting. Oke, itu aja ya. Terima kasih buat jawabannya Pak Rio. Yang pasti bukan dari saya hanya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan saja. Terima kasih, komplimennya saya lucu. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Apakah boleh kalau vaksin COVID-19 kita terima double? Contoh, yang pertama 2 kali dari Pfizer, yang kedua dari 2 kali Moderna. Dan apakah kandungan dari vaksin Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, Sinovac, itu isinya berbeda-beda? Ada orang tanya. Seperti itu, gitu. Iya, kamu takut ya, kamu ngomong ada orang tanya. Ya saya tahu kok Lydia. Oke, ini ya. Fungsinya sama, dalamnya beda. Kok bisa Pak? Nah ya saya tanya. Naik mobil Toyota, Honda, Suzuki, fungsinya sama, tapi beda. Ya. Ngerti ya ilustrasinya itu? Isinya beda, kok beda Pak? Kok bisa Pak? Nah ini lucu ini tanyanya. Karena ada paten. Ngerti ya, hak paten ya. Kenapa fungsinya yang sama? Nah, saya jelaskan. Jeruk isinya vitamin C. Apakah pepaya punya vitamin C? Punya. Pak, saya makan yang mana, Pak? Ya terserah kamu. Pak, kalau saya double, Pak, C sama pepaya, Pak. Jawabannya, mencret. Jadi kalau Anda sudah Pfizer, jangan Moderna. Karena yang satunya Johnson & Johnson cuma 1 kali. Yang lainnya 2 kali. Ya itu aja sih. Ini tidak ada hubungannya sama tren mobil. Suka Honda, Honda terus. Suzuki, bukan ya. Ini hanya diberikan sekali. Kecuali, tanda petik ya, nanti ada virus baru yang membutuhkan vaksin baru. Ya itu penting. Tapi itu tidak usah, bagianmu itu disuntik.
Ma, aku enggak mau makan, Ma. Nanti lapar lagi. Duh, bagianmu makan. Gitu aja deh. Ya, gitu aja ya. Nah, enggak mau sekolah nanti goblok lagi. Loh, jangan. Sekarang sekolah aja dulu. Nanti ada ilmu baru, ambil lagi. Gitu loh, ya. Sorry ya, saya jawabnya agak gini. Ini bahasa gampang. Supaya ingat, jangan campur-campur. Ini bukan jajan campur. Beda. Ini vaksin ya. Jangan bohong gini. Sudah vaksin, mumpung ada lagi, biar tambah kuat. Nah, hasilnya kesurupan nanti. Bisa kejang-kejang gini. Baik, Pak Yo, terima kasih jawabannya. Sangat menghibur juga kami semua. Ini ada satu pertanyaan, mungkin setelah ini ada Pastor Lukas yang ada pertanyaan lain mungkin. Ini enggak seputar, ini berbeda pertanyaan Pak soal kesehatan. Apa penyebab pembengkakan di jantung? Solusinya apa? Terima kasih. Jantung itu beda sama organ lain. Ginjalnya bisa diambil satu, hidup. Ini saya ngomong medis dulu ya. Dipotong usus, enggak apa-apa. Tapi jantung itu kesenggol sedikit aja, pulang ke rumah Bapak di surga. Jantung itu jangan main-main. Ya, jadi jantung itu waspadalah dari segalanya. Hatimu dari sana terpancar kehidupan. Itu firman Tuhan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya heart itu jantungnya. Jadi jantung itu benar-benar harus dijaga. Cuma jangan takut, bayi lahir, maksudnya ada janin di tubuh manusia, belum ada jantungnya. Karena pembentukan pertama bukan jantung. Loh, kok hidup, Pak? Ya karena ada Tuhan, jadi hidupmu bukan karena jantung, tapi karena Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan dulu. Jadi ini solusi penting, kalau ada yang kena jantung atau saudaranya, bilang, Tuhan, hidupku, hidupnya mamiku dari Tuhan. Tapi Tuhan yang memberi hidup, Tuhan yang menciptakan jantung. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi Tuhan ingin kamu punya jantung. Jangan terus dengar khotbah saya, berarti tidak punya jantung hidup. Bukan. Karena yang memberi hidup menciptakan jantung. Itu penting. Jadi kalau mamimu ingin hidup, mami yang sama memasak nasi. Jadi kamu harus makan nasinya, maksudnya gitu ya. Nah, jantung bisa bengkak karena apa? Kenapa saya kasih firman dulu? Karena Lydia tanya, kondisinya mungkin sudah ada jantungnya bengkak gitu loh. Supaya yang sudah terlanjur, ingat, under contraction. Nah, gitu loh ya. Nah, yang belum ya jangan ikut-ikutan ya. Nah, jantung bengkak itu banyak. Faktornya banyak. Bisa di ventrikelnya, ruangnya, atau di ototnya. Ini Lydia, otot saya, ini otot sadar. Saya gerak bisa, saya diam bisa. Usus, misalnya Lydia ya. Lydia punya usus nggak? Gerakkan coba. Dan itu otot nggak sadar. Tapi jantung itu lucu. Tidur gerak, kepahitan gerak, sukacita gerak, dia disebut otot sadar dan tidak sadar. Ketika dia terganggu, satu-satunya ya, otot yang gitu ya, dia akan membengkak. Nah, faktor yang saya tidak ingin terjadi yaitu faktor stres. Karena ada syaraf di kepala nomor 10, namanya vagus, yang berhubungan dengan jantung. Jadi stres bisa mengakibatkan detak jantung berubah. Itu yang pertama.
Yang kedua, karena memang penyakit bawaan. Tapi kalau anakmu lahir langsung punya itu, kamu santai saja. Karena Alkitab ngomong, yang ini nggak ada yang salah, bapaknya nggak salah, anaknya nggak salah. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Yang ketiga, ini yang jangan ya. Karena Anda minum soda dan junk food berlebihan. Solusinya, catat ya ini ya, apel, wortel, strawberry, anggur merah, kiwi kuning. Itu bisa dimakan gantian. Lalu sembari olahraga, jalan kaki, tidak boleh lari. Jalan kaki aja. Jangan nyebrang jalan. Karena nyebrang jalan tergesa-gesa, nanti jantungnya copot, tahu ya. Jalan di jalan lurus saja. Karena tidak boleh cepat, harus pelan-pelan. Itu aja Lydia. Karena stres akan menambah pembengkakan. Oke, luar biasa ini kita mendapat banyak pencerahan dari Pak Yohanes Sunardi. Dan saya kalau boleh menambahkan sedikit untuk tadi pertanyaan, apakah lebih baik saya memilih untuk menghadapi pandemik ini dengan hanya alami saja, baik itu vitamin, buah-buahan, ataupun olahraga tanpa mau divaksin. Nah, saudara sekalian, kita belajar, kalau Anda tanya kepada saya, prinsipnya adalah lebih baik kita itu mempersenjatai diri kita secara komplit. Ya, tadi Pak Yohanes Sunardi sudah menjelaskan bahwa kalau kita mau spesifik melawan COVID, maka kita perlu divaksin supaya kekebalan tubuh kita akhirnya tercipta untuk menyerang COVID. Sementara vaksin COVID tidak bisa dipakai untuk vaksin penyakit yang lain karena memang spesifiknya jenisnya berbeda. Nah, secara Alkitab saya mendapatkan sebuah pencerahan kenapa Daud itu ketika mau menghadapi Goliat, kenapa dia mengambil 5 batu umban, ya kan? 5 batu yang ada di tepi sungai. Nah, yang dipakai kan untuk mengalahkan Goliat adalah batu yang pertama. Nah, kalau seandainya Daud tahu bahwa hanya batu yang pertama, kenapa Daud tidak mengambil hanya 1 batu saja? Kita tahu kan yang namanya cadangan. Daud punya persediaan, cadangan. Nah, hal yang sama, saudaraku, kita perlu memperlengkapi diri kita dalam perang menghadapi COVID ini. Selain beriman kepada Tuhan, lalu kemudian berdoa secara rohani tentunya, tapi yang kedua olahraga, lalu kemudian makan sehat, vitamin, kemudian pakai masker, rajin cuci tangan, tapi juga persenjatai diri kita dengan vaksin COVID. Karena tadi Pak Yohanes Sunardi sudah menjelaskan bahwa vaksin ini adalah hal yang alamiah dan juga aman karena Tuhan memberikan hikmat kepada para saintis untuk menemukannya. Walaupun seolah-olah cepat, tapi kita bukan kelinci percobaan. Karena sebenarnya yang jadi kelinci percobaan adalah yang di laboratorium. Dan juga yang menjadi sukarelawan di fase pertama masih puluhan orang, fase kedua ratusan orang, dan fase ketiga ribuan orang. Setelah lulus dari fase ketiga, WHO sudah menetapkan diperbolehkan untuk publik. Dan jelas kita bukan kelinci percobaan, tapi kita adalah orang yang akan ditolong Tuhan melalui vaksin ini. Dan yang menarik, kalau ada yang berkata, oh saya mau alami saja, saya nggak mau vaksin yang baru penemuan ini. Saudara, ada caranya, ada kalanya Tuhan menolong kita secara natural. Tapi ada kalanya Tuhan juga pakai hal yang ditemukan oleh para ahli medis untuk menolong kita. Ibarat sama dengan waktu Daud mengalahkan Goliat. Daud menggunakan umban. Dia tidak pakai pedang. Dia menggunakan umban. Tapi pertanyaannya, apakah selamanya setelah itu Daud dalam peperangan melawan Filistin, melawan musuh Israel yang lain, lalu Daud menolak pakai pedang. Oh kan pedang ciptaan manusia. Oh kan pedang itu penemuan baru. Saya tetap mau pakai umban. Kan lucu sekali, saudara ya.
kalau sampai Raja Israel Daud perang berikutnya selalu senjatanya umban, bahkan dia melarang tentaranya pakai senjata-senjata yang hebat, yang canggih, tapi hanya pakai umban. Jelas modernisasi, sebuah pembaruan itu penting. Dan kalau Anda lihat sekarang bangsa Israel ini lagi heboh kan, lagi rame dengan Hamas. Lihat, mereka udah lagi perang tidak pakai lagi pedang, tapi mereka sudah pakai senjata-senjata perang yang modern. Jadi semakin ada hikmat baru dari para tim kedokteran, penemuan vaksin dan sebagainya, kita gunakan komplit ya. Selain olahraga, semua jaga hidup sehat, tapi juga vaksin, dan percayalah vaksin aman dan tidak bertentangan dengan Alkitab, karena iman harus disertai dengan perbuatan. Dan terima kasih buat Pak Yohanes, dan saya percaya bahwa saudara-saudara semua yang juga menyaksikan akan diberkati, tetapi karena Pak Yohanes dari awal tadi sudah berkata, sebelum dimulai bahwa mohon maaf karena waktu Pak Yohanes terbatas, karena harus ada pertemuan Zoom yang lain lagi, maka kita akhiri malam hari ini. Tentunya Pak Yohanes nanti kita bisa atur lagi dalam Zoom pemuritan yang berikutnya untuk kita bisa lebih dalam lagi. Ya, kita juga mendoakan supaya Pak Yohanes semakin dipakai Tuhan, diberi Tuhan hikmat dan juga kesehatan yang semakin prima. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, tapi kami juga harus mengambil sebuah keputusan untuk kami melakukan bagian kami. Karena ada bagian yang Tuhan kerjakan, tapi ada bagian yang Tuhan perintahkan untuk kami kerjakan. Apa yang kami sudah pelajari under construction ini sungguh memberkati kami, supaya kami tidak pernah berhenti untuk mengupgrade kesehatan kami, dan tidak pernah putus asa ketika kami sudah melakukan bagian kami yang baik, tetapi belum mencapai kesempurnaan. Sebab kami tahu seperti kura-kura yang jalan secara konsisten jauh lebih baik daripada si kelinci yang larinya cepat, tapi kemudian dia berhenti. Ajari kami rajin olahraga, rajin menjaga gaya hidup sehat, rajin makan sehat, tapi juga Tuhan ajari kami memerangi COVID ini dengan vaksin COVID yang Tuhan sudah temukan melalui para saintis ini. Berkati setiap kami yang menyaksikan, juga berkati Tuhan untuk Pastor Yohanes Sunardi, Bu Mega, dan Sean, dan anugerah-Mu menyertai kami semua. Sekarang sudah kasih Tuhan, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun atas kita sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Terima kasih Pak Yohanes Sunardi. Terima kasih.